Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Yuyun Yuningsi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang hikayat. Hikayat ini termasuk dalam materi pembelajaran di kelas 10. Adapun indikator dan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, menceritakan kembali isi hikayat. Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Yang keempat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Adapun tujuan pembelajaran untuk teks hikayat ini, yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai dari isi serta karakteristik hikayat. Yang kedua, setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada harapan kita bisa mengambil hikmah dari nilai-nilai dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi atau mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Kita mulai ke materi tentang teks hikayat. Yang pertama, pengertian hikayat. Nah, di sini hikayat itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Kemudian, pengertian hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat yaitu karya sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, berisi undang-undang, silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, atau biografis. Nah, dari hikayat ini juga berisikan cerita-cerita pelipur lara, pembangkit semangat, atau hanya sekedar meramaikan pesta. Sedangkan pengertian hikayat menurut para ahli, yaitu menurut Dik Hartoko dan B. Rahmanto, hikayat merupakan jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, dengan segala keanehannya, dan mirip cerita sejarah atau menceritakan riwayat hidup. Karakteristik hikayat. Di sini atau ciri-ciri hikayat. Hikayat merupakan kisah kemustahilan karena dalam teks hikayat ini ada cerita yang menceritakan kemustahilan dari seorang tokoh. Yang kedua, tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian atau sakti mandraguna. Yang ketiga, ciri hikayat itu latar hikayat biasanya menceritakan tentang kehidupan istana sentris, jadi berpusat di kehidupan istana. Yang terakhir, anonim. Jadi karena dulunya hikayat ini disampaikan dari mulut ke mulut, diceritakan dari orang tua kepada anaknya, anaknya kepada anaknya, dan seterusnya, maka kita tidak tahu siapa pengarang yang membuat cerita tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks hikayat.
karena hikayat ini termasuk prosa lama dan berasal dari Melayu, otomatis ada bahasa-bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam teks hikayat tersebut. Yang kedua, adanya konjungsi urutan waktu dan kejadian. Contoh kata lalu dan kata ketika. Itu akan selalu kita temukan dalam teks hikayat. Yang ketiga, adanya kata-kata arkais, yaitu kata-kata kuno yang jarang digunakan dalam kehidupan saat ini. Jadi, kata-kata dalam teks hikayat ini ada beberapa kata, contoh kata sabda, kata hatta. Nah, itu termasuk ke dalam kata-kata arkais atau kata-kata kuno yang di cerita sekarang atau di hasil karya sekarang atau prosa sekarang tidak digunakan lagi. Yang keempat, penggunaan majas. Nah, di sini ada beberapa majas yang digunakan untuk memperlihatkan segi estetis dari karya sastra tersebut atau dari hikayat tersebut. Yang pertama, adanya penggunaan majas antonomasia, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut. Contoh, penggunaan sifat sebagai nama diri. Di sini ada contoh kata si gemuk, si kurus, si langsing, ya, si tinggi. Nah, itu memberikan penyebutan nama kepada seseorang dalam cerita tersebut. Yang kedua, majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, mampirlah ke istana saya. Padahal di sini ada kata-kata istana saya itu melebih-lebihkan, yang seharusnya yang aslinya itu adalah rumah biasa atau berupa gubuk, ya, gitu. Tapi dia selalu atau dalam cerita itu ada kata-kata yang ingin melebih-lebihkan. Yang ketiga, majas litotes. Nah, majas ini merupakan kebalikan dari hiperbol atau dari hiperbola. Kalau hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu, sedangkan litotes untuk merendahkan sesuatu atau merendahkan diri. Contoh, mampirlah ke gubuk saya. Kata gubuk saya di sini biasanya berhubungan atau rumah yang megah, tapi dia tidak mau menyebutkan mampirlah ke rumah saya atau ke istana saya. Tapi dalam litotes dia menyebutkan mampirlah ke gubuk saya. Majas yang keempat yang selalu digunakan dalam teks hikayat adanya kata atau majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup atau seolah-olah bergerak menyerupai manusia. Contoh, nyiur melambai di tepi pantai. Nah, kata nyiur melambai itu kan kata nyiur itu benda mati. Melambai adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi di sini kata nyiur melambai itu seolah-olah benda mati berlaku seperti manusia. Yang kelima, simile, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata seperti bak, laksana, bagaikan. Keenam, anafora, yaitu gaya bahasa yang berisi pengulangan di awal. Selanjutnya, materi yang perlu kalian pahami yaitu nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, di sini ada nilai-nilai yang perlu dipahami, kemudian bisa kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang pertama, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan sikap di masyarakat. Bagaimana sikap sosial seseorang atau tokoh dalam hikayat tersebut.
Kemudian nilai religi berhubungan dengan jiwa atau perilaku keagamaannya. Nilai budaya yaitu nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat sebagai acuan perilaku. Di sini nilai budaya ini biasanya dalam sebuah cerita akan ditonjolkan bagaimana nilai budaya yang ingin disampaikan oleh pengarang dari suatu daerah. Yang keempat, nilai estetika, yaitu nilai keindahan. Yang kelima, nilai moral, yaitu atau perbuatan atau tingkah laku ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Itu adalah nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Nilai-nilai ini juga pasti ada dalam teks cerpen. Nah, sekarang kalian itu bisa membandingkan nilai-nilai dalam hikayat, kemudian bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Adakah nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau menjadi figur atau menjadi suri teladan dalam kehidupan sehari-hari kita?